warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Untuk mengawali pertemuan kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan isi absensinya di link yang telah tersedia. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai materi matriks, yaitu mengenai nilai determinan, inverse matrik, transpose matrik berordo 2x2, serta nilai determinan dan transpose matrik berordo 3x3. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, dan kalian juga dapat menghitung serta menyelesaikan nilai determinan, inverse matrik, dan transpose matriks berordo 2x2 serta berordo 3x3. Nah, untuk pembahasan pada materi ini terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai determinan matriks, yang kedua yaitu mengenai inverse matrik, yang ketiga yaitu mengenai transpose matrik, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai menyelesaikan determinan, inverse matrik, dan transpose matrik. Untuk pembahasan yang pertama mengenai determinan matriks, mari kita lihat matriks. Untuk determinan matriks berordo 2x2, mari kita lihat. Jika matriks A sama dengan seperti ini, maka determinan A sama dengan, maka kita kali silang A dikali D dikurangi B dikali C. Seperti ini. Inilah rumus untuk mencari determinan sebuah matriks. Selanjutnya yaitu mengenai determinan matriks berordo 3x3. Untuk determinan matriks berordo 3x3 dapat dicari dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode Sarus dan yang kedua yaitu metode kofaktor. Untuk metode Sarus, mari kita lihat. Di sini jika matriks B sama dengan seperti ini, maka determinan matriks B sama dengan, kita kali silang setiap matriks seperti ini. Maka didapatlah determinan matriks B sama dengan P dikali T dikali X ditambah Q dikali U dikali V ditambah R dikali S dikali W dikurangi R kali T kali V dikurangi Q kali S kali X kurangi P dikali U dikali W. Inilah rumus untuk mencari determinan suatu matriks berordo 3x3 dengan metode Sarus. Untuk determinan matriks berordo 3x3 dengan menggunakan metode kofaktor. Untuk dapat menentukan determinan dengan metode kofaktor, maka harus tahu dahulu mengenai submatriks atau minor dari suatu matriks. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ, adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan kolom ke J. Untuk lebih memahami mengenai metode kofaktor, di sini diberikan sebuah contoh. Langkah awal kita harus mencari minor dari suatu matriks. Kita cari minor M11, maka kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1, maka hanya menghasilkan matriks 1, 0 dan 1, 0, 1, 5 seperti ini. Maka kita cari M11, kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1,
maka didapat matriks seperti ini. Kita cari M12, maka ditutup baris ke-1 dan kolom kedua, didapat matriks seperti ini. Kita cari M13, maka kita tutup baris ke-1 kolom ketiga, didapatlah matriks seperti ini. Lalu untuk contoh selanjutnya, kita mencari determinan dari matriks B yang telah dicari minornya. Maka kita cari determinan B, yaitu penyelesaiannya untuk mendapatkan determinan B dengan metode kofaktor adalah mencari terlebih dahulu determinan minor yang diperoleh dengan ekspansi baris ke-1. Yaitu, kita cari determinan dari matriks ini, dan ini. Seperti ini. Kita cari determinan dari determinan M11, 1 kali 5 dikurangi 0 kali 1, maka didapat determinan M11 sama dengan 5. Kita cari determinan M12, yaitu 2 kali 5 dikurangi 0 kali 0, maka didapat determinan M12 sama dengan 10. Kita cari determinan M13, 2 kali 1 dikurangi 1 kali 0, maka didapat determinan M13 sama dengan 2. Maka determinan B sama dengan Q11 dikali K11 ditambah Q12 dikali K12 ditambah Q13 dikali K13. Determinan B sama dengan Q11 untuk K11, yaitu negatif 1 pangkat 1 plus 1 dikali determinan M11 ditambah Q12 dikali negatif 1 pangkat 1 plus 2 dikali determinan M12 ditambah Q13 dikali negatif 1 pangkat 1 plus 3 dikali determinan M13. Determinan B sama dengan 5, yaitu baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks B adalah 5. Maka kita tulis 5 dikali hasil kali determinan M11 yang ini. Maka kita kali 5 kali 5 dikurangi Q12, posisinya di sini, dikali determinan matriks M12 10 ditambah Q13 dikali determinan matriks M13, yaitu 2. Maka didapatlah determinan B sama dengan 11. Itulah pembahasan mengenai determinan matriks. Nah, untuk yang kedua mengenai inverse matriks berordo 2x2. Untuk rumus inverse matriks berordo 2x2 seperti ini. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Di sini diberikan sebuah matriks A. Jika matriks A seperti ini, maka inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Inilah bentuk dari A join, yaitu
elemen B dan C menjadi negatif dan posisi elemen A dan D ditukar. Itulah adjoint A. Maka rumus inverse matriks A seperti ini. Itulah pembahasan mengenai inverse matriks. Nah, untuk pembahasan yang ketiga mengenai transpose matriks, mari kita lihat. Untuk transpose matriks, di sini akan dibahas mengenai transpose matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Untuk transpose matriks ordo 2x2, di sini disediakan sebuah matriks A dengan elemen A, B, C, D. Maka kita cari transpose dari matriks A dengan lambang transpose seperti ini. A transpose sama dengan A, C, B, D. Elemen dari matriks A dan B sama, tetapi posisinya berubah. Mengapa hal ini terjadi? Karena transpose itu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Yaitu elemen matriks A di sini A, B akan menjadi kolom pada matriks A transpose A, B. C, D akan menjadi kolom kedua pada matriks A transpose. Itulah transpose matriks ordo 2x2. Untuk transpose matriks ordo 3x3 konsepnya sama saja, yaitu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Di sini disediakan sebuah matriks P dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka kita cari transpose dari matriks P dengan lambang seperti ini. Maka didapat P transpose sama dengan A, D, G, B, E, H, C, F, I. Yaitu baris pertama pada matriks P akan menjadi kolom pertama pada matriks P transpose. Untuk baris kedua pun sama. Baris kedua pada matriks P akan menjadi kolom kedua pada matriks P transpose. Begitupun untuk baris ketiga. Itulah penjelasan mengenai transpose matriks. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai menyelesaikan determinan inverse matriks dan transpose matriks. Nah, untuk yang pertama, mari kita lihat. Carilah determinan matriks P berikut. Dan berapakah nilai dari 6 kali determinan P? Adapun penyelesaiannya, dicari determinan pada matriks berordo 2x2. Kita tahu bahwa matriks P adalah matriks berordo 2x2. Maka kita cari determinan P. Determinan P sama dengan 8 kali 4 dikurangi 4 kali 3. 8 kali 4 dikurangi 4 kali 3 berasal dari kali silang matriks P. Seperti ini. 8 kali 4 dikurangi 4 kali 3. 8 kali 4 menghasilkan 32, dikurangi 4 kali 3 menghasilkan 12. Maka determinan P sama dengan 32 dikurangi 12. Determinan P sama dengan 20. Sudah didapatkan determinan P adalah 20. Maka kita lanjutkan dengan mencari nilai dari 6 kali determinan P. 6 kali determinan P sama dengan 6 kali 20. 6 kali 20 sama dengan 120. Jadi determinan P sama dengan 20 dan
6 kali determinan P sama dengan 120. Itulah untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, mari kita lihat. Diketahui matriks Q sebagai berikut. Q pangkat T adalah transpos dari matriks Q. Tentukan determinan Q transpos dan tentukan nilai dari 11 kali determinan Q transpos. Adapun penyelesaiannya, matriks Q sebagai berikut. Kita cari transpos matriks Q. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kita dapatkan matriks Q transpos seperti ini. Dicari determinan pada matriks berorder 3x3, yaitu determinan Q transpos. Kita gunakan metode Sarus untuk mencari determinan Q transpos seperti ini. Determinan Q transpos sama dengan 2 kali 3 kali 9 ditambah 4 kali 5 kali 7 ditambah 6 kali 1 kali 8 dikurangi 6 kali 3 kali 7 dikurangi 2 kali 5 kali 8 dikurangi 4 kali 1 kali 9. Determinan Q transpos sama dengan 242 dikurangi 242. Determinan Q transpos sama dengan 0. Maka kita dapat determinan Q transpos sama dengan 0. Kita cari determinan Q transpos dikali 11 atau 11 dikali determinan Q transpos. 11 dikali determinan Q transpos sama dengan 11 dikali 0 sama dengan 0. Maka didapatlah determinan Q transpos sama dengan 0 dan nilai dari 11 kali determinan Q transpos adalah 0. Itulah untuk pembahasan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, Rudi dan Raffi adalah seorang penjahit. Setiap hari mereka menjahit baju model A dan model B. Setiap hari Rudi mampu menjahit baju model A sebanyak 10 buah dan 5 buah baju model B. Untuk itu, Rudi mendapatkan upah sebesar Rp500.000. Raffi mampu menjahit baju model A sebanyak 5 buah dan 15 buah baju model B. Raffi mendapatkan upah sebesar Rp400.000. Tentukan upah jahit sebuah baju model A dan sebuah baju model B. Adapun penyelesaiannya, agar lebih mudah dalam menyelesaikan soal cerita di atas, maka kita buat tabel dari permasalahan pada soal di atas. Inilah tabel sesuai permasalahan di atas. Rudi mampu menjahit 10 baju model A dan 5 baju model B dengan upah Rp500.000. Raffi mampu menjahit 5 buah baju model A dan 15 buah baju model B dengan upah Rp400.000. Misalkan X sama dengan upah sebuah baju model A dan Y upah sebuah baju model B. Sistem persamaan linier dari masalah tersebut adalah 10X plus 5Y sama dengan Rp500.000. 5X plus 15Y sama dengan Rp400.000.
Bentuk matriks dari sistem persamaan linier tersebut adalah matriks dengan elemen 10, 5, 5, 15 dikali matriks dengan elemen XY sama dengan matriks dengan elemen 500.000, 400.000. Matriks ini merupakan AX sama dengan B. Kita cari determinan A. Inilah matriks A. Kita cari determinan A. 10 kali 15 150 dikurangi 5 kali 5 25. Maka didapat determinan A 125. Lalu kita cari inverse dari matriks A. Dengan rumus inverse A 1 per determinan A dikali adjoin A. 1 per 125 dikali adjoin A. Seperti ini. Kita kalikan, maka didapatlah matriks ini. Kita sederhanakan matriks ini menjadi seperti ini. Lalu kita cari X. X sama dengan inverse A kali B. X sama dengan inverse matriks A dikali matriks B. Maka kita operasikan seperti ini dan didapatlah X sama dengan 44.000, 12.000. Jadi upah jahit sebuah baju model A adalah Rp44.000 dan upah jahit sebuah baju model B adalah Rp12.000. Untuk soal nomor 4, Pak Asep dan Pak Ilyas membeli mesin jahit untuk keperluan usaha konveksinya. Pak Asep membeli 2 buah mesin jahit jenis A dan 1 buah mesin jahit jenis B. Untuk itu, Pak Asep harus membayar sebesar Rp5 juta. Pak Ilyas membeli 1 buah mesin jahit jenis A dan 3 buah mesin jahit jenis B. Pak Ilyas harus membayar sebesar Rp8 juta. Tentukan harga 3 buah mesin jahit jenis A ditambah 1 buah mesin jahit jenis B. Adapun penyelesaiannya, kita buat tabel dari permasalahan pada soal di atas. Inilah tabel dari permasalahan pada soal di atas. Dikatakan bahwa Pak Asep membeli 2 buah mesin jahit jenis A dan 1 buah mesin jahit jenis B dengan harga 5 juta. Pak Ilyas membeli 1 buah mesin jahit jenis A dan 3 buah mesin jahit jenis B dengan harga 8 juta. Misalkan X sama dengan harga sebuah mesin jahit jenis A dan Y harga sebuah mesin jahit jenis B. Sistem persamaan linier dari masalah tersebut adalah 2X plus Y sama dengan 5 juta. X plus 3Y sama dengan 8 juta. Bentuk matriks dari sistem persamaan linier tersebut adalah matriks dengan elemen 2, 1, 1, 3 dikali matriks dengan elemen X, Y.
sama dengan matriks dengan elemen 5 juta, 8 juta. Matriks ini merupakan AX sama dengan B. Kita cari determinan A. Inilah matriks A. Maka dicari determinan A. 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi 1 dikali 1 yaitu 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5, maka didapat determinan A sama dengan 5. Kita cari inverse matriks A. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. 1 per 5 dikali adjoin matriks A. Kita operasikan, maka didapat matriks ini. Kita cari X, Y dengan menggunakan rumus ini. Maka X sama dengan inverse matriks A dikali B. X sama dengan inverse matriks A dikali matriks B. Seperti ini. Kita operasikan. 3 per 5 dikali 5 juta menghasilkan 3 juta. Negatif 1 per 5 dikali 8 juta menghasilkan negatif 1 juta. Negatif 1 per 5 dikali 5 juta menghasilkan negatif 1 juta. 2 per 5 dikali 8 juta menghasilkan 3,2 juta. Jadi X sama dengan 3 juta dikurangi 1 juta, negatif 1 juta ditambah 3,2 juta. X sama dengan 2 juta, 2.200.000. Didapatkan harga sebuah mesin jahit A yaitu 2 juta rupiah dan harga sebuah mesin jahit jenis B adalah 2.200.000 rupiah. Maka harga 3 buah mesin jahit jenis A ditambah 1 buah mesin jahit jenis B yaitu 3 kali mesin jahit jenis A dikali harganya yaitu 2 juta ditambah 1 buah mesin jahit jenis B dikali harganya yaitu 2.200.000 sama dengan 6 juta rupiah ditambah 2.200.000 rupiah, maka didapat 8.200.000 rupiah. Jadi harga 3 buah mesin jahit jenis A ditambah 1 buah mesin jahit jenis B adalah 8.200.000 rupiah. Dicukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga kalian lebih memahami lagi materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sebuah quotes, yaitu hiduplah kau seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah kau seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.